Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya, terkait reading percintaannya di bulan Oktober 2020. Oke Aquarius, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper apalagi marah ya. Karena tiap orang itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan saya tidak mungkin bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi yang paling besar secara kolektif ya. Oke Aquarius, apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum mulai aku berdoa dulu ya. Oke Aquarius, kalau bisa kalian ikut reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kalau kalian lompat-lompat, takutnya hasilnya nggak sesuai ya. Oke, Aquarius, cinta Aquarius di bulan Oktober 2020. Oke, cinta Aquarius Oktober 2020. Oke, ada Ten of Cups, the Devil, the Hierophant. Queen of Pentacles, the Hermit, Queen of Wands, King of Swords, ada the Death, ada the Fool, dan Three of Swords. Bottom of the decknya ada King of Wands, Three of Pentacles, Five of Cups, Seven of Wands, Five of Pentacles. Oke Aquarius, Oktober 2020. Kalau saya lihat di sini untuk reading percintaan kamu ya, sepertinya kamu lagi di ambang kebingungan ya. Di ambang kebingungannya ini lebih ke arah, di satu sisi kamu ingin serius dengan orang yang kamu sayang, entah orang yang kamu dealing ini gebetan kamu, atau mungkin dia ini pacar kamu ya. Cuman aku lebih merasa untuk readingan ini bagi yang belum menikah ya. Jadi kamu di satu sisi ingin menyeriusi dia, tapi di satu sisi kamu ragu. Ragunya sih bukan berarti kamu, tunggu ya, saya lihat ragunya sih bukan ragu gimana-gimana sih, bukan ada orang ketiga, cuman ini lebih ke arah kamu lagi banyak permasalahan hidup ya. Dan aku lebih ngerasa permasalahan hidup ini ya tentang yang berkaitan dengan keuangan kamu ya. Tentunya kalau kamu ingin serius dengan dia, misalnya ingin mengajak menikah, melamar dan sebagainya, kan uang yang dibutuhkan banyak ya. Oke lah, boleh kamu ingin nyeriusin dia, tapi hanya sebatas untuk pacaran dulu. Tapi kalau untuk menikah dan sebagainya kamu belum berani.
Bukan berarti kamu itu nggak mau serius, tapi kamu lagi banyak permasalahan hidup yang membutuhkan uang, ya. Jadi banyak banget, mungkin banyak pengeluaran di sini dan sebagainya, atau mungkin itu yang berkaitan dengan karir kamu, ya. Dan kamu ingin mengurusi karir kamu terlebih dahulu. Apakah kedepannya ini baik atau tidak? Ya, jadi dipastikan di sini Aquarius bukan berarti dia nggak mau seriusin PHP dan sebagainya, enggak ya. Cuman himpitan permasalahan hidupnya itu lagi banyak banget. Ya, itu dari mana aja, jadi ibarat itu dari satu titik menyebar, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk menikah dan sebagainya dia belum mau cepet-cepet atau terlalu buru-buru, ya. Karena mungkin lagi pandemi begini, itu berimbas juga ke karirnya, berimbas juga ke keuangannya, jadi kemana aja, ya. Jadi aku ngerasa Aquarius di sini lagi pusing-pusingnya dia menata hidupnya, dan dia itu lagi fokus dengan keluarga dia dulu, entah dengan orang tuanya dahulu, ya. Jadi godaannya sih lebih ke arah situ, ya. Godaannya bukan berarti dalam kutip negatif, ya. Cobalah kamu sebagai pasangannya, coba support dia, semangatin dia. Saya sih lebih ngeliat nih si Aquarius lagi pusing, ya. Jadi kayak ibarat pikirannya itu kayak kacau. Aku ngeliat itu kayak banyak jalan buntunya. Kadang sampai berpikir kayak yang kayak traumatis, ya. Kayak berpikirnya itu udah jelek-jeleknya aja. Jadi bukan berarti dia nggak mikirin kamu, dia sayang sama kamu kok. Cuman untuk sekarang dia tidak bisa membagi keseriusannya kepada kamu, ya. Ada harus yang dia selesaikan di sini, ya, terutama tentang pekerjaannya sih. Lebih gimana ya? Jadi secara nggak langsung kayak kamu ini terlupakan, ya. Bukan berarti dia ngelupain kamu, enggak. Cuman dia pingin supaya kayak keuangan atau karirnya itu stabil, the hierophant stabil, itu yang dia butuhkan, karena dia juga ingin stabil secara ekonomi. Makanya yang dia butuhkan sekarang Aquarius itu kayak ketenangan, ya. Jadi misalnya kalau dia itu saking sibuknya atau tiba-tiba kayak nggak perhatian ke kamu, ya, nggak memberi kabar dan sebagainya, itu bukan kemauan dia. Cuman orang ini, si Aquarius ini tidak bisa membagi kehidupannya kayak yang kesana kemari. Jadi kayak bercabang, dia nggak bisa kayak gitu. Dia kalau lagi fokus dengan karirnya, dia ingin dulu fokus dengan karirnya. Jadi makanya ke kamunya ini agak terlupakan. Tapi kalau ditanya apakah dia mau serius ke kamu atau enggaknya, sekarang belum bisa. Ada Three of Swords di sini. Banyak goncangan-goncangan dan tekanan kehidupannya. Makanya kalau aku lihat ya, kalau Aquarius itu kan tipe orang pendiam, ya, air, ya. Jadi orang kayak Aquarius itu dia tuh nggak mau kalau ada masalah atau punya problem dia itu cerita ke orang-orang. Kalau Aquarius itu lebih kayak ke mendem gitu dan mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi makanya kenapa dia mungkin gak banyak cerita sama kamu, ya, gak banyak ngomong atau mungkin hubungin kamu. Itu bukan maksud dia sih. Dia cuma pengen karirnya berjalan lancar dan ekonominya juga menjadi lebih stabil tentunya, ya. Jadi makanya sorry banget apabila kamu ini terlupakan. Karena untuk sekarang saya ngelihat sih dia butuh ketenangan, ya. The Hermit, dia ingin menenangkan diri dia. Gimana? Soalnya nih uang ini nih ibarat keuangannya ini lagi kayak amburadul, atau pekerjaannya, ya, bisa uang atau pekerjaannya lagi kayak yang amburadul lah, jadi kayak acak-acakan gitu, lagi kayak pusing-pusingnya, tekanannya tuh banyak banget. Jadi makanya dia tuh kayak yang buat berpikir jernih atau buat happy aja sulit buat dia sendiri, apalagi dia harus memperhatikan kamu, memperhatikan kondisi dia sendiri aja dia udah pusing, apalagi memperhatikan kamu. So makanya kamu sebagai pasangannya atau mungkin gebetannya, tolonglah support dia,
terutama kamu yang sebagai pasangannya ya, support dia supaya dia semangat, supaya dia menjadi lebih tenang ya, karena dia tuh pikirannya kacau sekali, kayak yang udah buntu dedit ya, kayak tali mau putus seperti itu. Kasihan sih aku ngelihatnya ya. Queen of Wands, tolonglah sebagai pasangannya kamu juga harus jadi pribadi yang bisa mengerti dia ya, mengerti dia dengan kondisi dia yang sekarang, King of Swords nih kondisi dia. Jadi jangan terlalu manja ya, jangan minta manja atau minta diperhatikan terlalu over ya. Kalau memang kamu nggak kuat sama dia ya kamu silakan cari yang lain, tapi kalau kamu masih sayang sama dia, nah kamu harus mengerti kondisi dia. Jangan mau dimengerti aja, tapi kamu juga harus mengerti ya. Kalau kamu pingin dia cerita ke kamu tentang problemnya atau semacamnya, ya coba kamu gali-gali deh sedikit demi sedikit agar dia mau cerita sendiri. Karena setahu aku, Aquarius itu nggak banyak cerita ya kalau masalah kayak gini, karena tekanannya ini luar biasa sekali ya, pikirannya ini kacau banget ya. Jadi kayak yang pikirannya itu jalan buntu, jadi udah ke arah mau serius menikah dan sebagainya itu belum dia pikirkan. Mau sih mau, cuman dia nggak bisa memikirkannya sekarang ya, belum saatnya, lebih tepatnya belum saatnya. Pasti akan ada waktunya dia akan nyeriusin kamu. Tapi kalau untuk sekarang, apabila tekanan ini belum selesai, permasalahan ini, problem ini belum selesai ya, nggak akan bisa ya. Jadi kayak menunggu waktu. Kalau kamu kuat nggak? Ya gimana pun itu kan tergantung kamu ya. Oke, kita lihat dedit ya. Putus asa pikirannya ya, udah putus asa, udah pusing, udah ngejelimet ini kalau kata orang ya, udah pikirannya udah nggak terarah. Jadi kayak bisa dibilang itu jadi kayak yang stres dia tuh, stres pikiran, nggak tahu arah jalan, dan stres hati juga. Hatinya stres, pikirannya stres, nggak tahu arah jalan, the fool. Dia nggak tahu ke depannya jurang, ibarat hambatan atau tekanannya tuh luar biasa. Makanya dia tuh jadi kayak yang orang itu kayak sulit berpikir ya, entah gimana. Cuman kondisinya saya lihat bottom of the deck-nya ada King of Wands ya. Di sini dia lagi belajar untuk mengendalikan diri dia. Bagaimana proses ini bisa stabil lagi, Three of Pentacles, agar dia nggak banyak bersedih. Karena ada Seven of Wands ya. Tekanan dari orang-orang juga nih dia nih. Tekanan dari orang-orang itu yang membuat diri dia sedih. Dan tekanan juga dari pekerjaannya, kayak semacam mungkin dituntut kali ya. Jadi dia tuh kayak banyak pikiran untuk kondisi saat ini. Jadi dia belum bisa untuk mengarah serius dengan kamu ya, Knight of Swords dan Five of Pentacles. Karena dianya aja juga lagi stres. Ya, gitu loh. Jadi kamu jangan terlalu banyak menuntut untuk saat ini ya, beri dia waktu. Ya. Coba perhatikan dia. Misalnya kamu bisa kok masakin masakan kesukaan dia, misal kamu bawain ke kantor dia, kasih buat dia. Setidaknya kan itu bisa membuat dia happy dan gembira tentunya, bukan? Ya enggak? Misalnya kan dia lagi stres kayak gini, lagi pikiran lagi kacau, hatinya kacau, kamu bisa kok bikinin makanan kesukaan dia, kamu bawain makan ini ke kantor dia. Seenggaknya kan dia kayak terharu keadaan begini, padahal dia merasa dia kurang memperhatikan kamu, tapi kamu tetap memperhatikan dia. Yaitu makanya itu mau merupakan poin plus. Nanti secara tidak langsung, perlahan-perlahan ya, lama-lama juga hati dia juga akan luluh kok. Ya, jadi coba kamunya yang lebih perhatian ke dia. Semangat loh, ya. Oke, kita lihat dengan keadaan kayak gini ya, apakah dia memang benar-benar serius sama kamu, nyeriusin kamu
ya. Jadi kamu nggak perlu bertanya-tanya ya. Jadi emang apakah dia benar-benar seriusin kamu dalam keadaan seperti ini? Apakah dalam keadaan seperti ini dia benar-benar mau serius dengan kamu? Misalnya mungkin gak sekarang, tapi suatu saat nanti gitu, ada waktunya. Intinya dia nggak main-main lah ya. Kita lihat kartunya. Aku pun juga penasaran. Aduh, licin sekali. Oke, kita lihat apakah dengan keadaan sekarang ini dia benar-benar serius dengan kamu. The Empress. Sorry, kamu sosok yang sempurna untuk dia. Jadi dia nggak perlu ragu lagi sama kamu. Ya, The Empress. Kita lihat 2 kartu lagi dengan keadaan Nine of Pentacles. 1 lagi. Guys, kalian tenang aja ya. Dia itu sayang kok sama kamu. Jadi kamu nggak perlu berpikir ada orang ketiga ya. Saya tahu apa yang kamu rasakan kondisinya. Sama yang saya rasakan juga saat ini ya. Sedih ya ketika dia udah mulai jarang hubungin kita. Dan ternyata dia juga punya permasalahannya sendiri. Dia juga punya tekanan sendiri ya. Jadi intinya dia ini lagi ada masalah. Kamu nggak perlu berpikir yang enggak ya. Dia sayang banget kok sama kamu. Dia peduli dengan kamu. Bagi dia, kamu itu adalah segala-galanya. Kamu itu merupakan sosok The Empress. Adalah wanita yang sempurna atau sosok lelaki yang sempurna di mata dia. Jadi kamu nggak perlu ragu, nggak perlu bingung ya. Dan di sini ada Nine of Cups. Dia benar-benar sangat mencintai kamu. Ya, lihat dong di sini. Dia tuh benar-benar sangat mencintai kamu dan dia sangat mempedulikan kamu. Cuma ya di sini ya, Nine of Swords ya, dia benar-benar sangat loh mencintai kamu. Dia ingin menyelesaikan. Nah, berarti benar karirnya ada bermasalah, guys. Jadi kamu nggak perlu takut ya. Ada ini juga tuh. Ya, saya paham sekarang. Jadi emang benar karirnya ini lagi bermasalah ya. Untung saya shuffle lagi ya. Jadi dari awal kartu juga kan dibilang karir dia atau dia lagi punya tekanan dalam pekerjaan. Dan saya lihat, kalau saya lihat dari kartu ini bottom of the decknya, dan saya shuffle lagi kembali, bahwa dia memang karirnya itu lagi gamblang gitu ya, lagi error. Atau bisa dibilang lagi goyang ya. Jadi mungkin sekarang dia lagi fokus dengan finansial dulu ya. Dia lagi fokus dengan finansial dan keluarganya mungkin di sini. Jadi ke kamu perhatiannya agak kurang karena dia ingin menstabilkan ekonominya dulu. Ya, bagi dia itu kan sangat penting. Ya, apalagi kan namanya kita hidup kan butuh uang. Coba kamu kalau lagi di posisi dia, uang nggak ada, karir lagi goyang, kamu stres gak? Saya yakin kamu stres. Saya pun juga stres loh. Saya kerja cuma 2 minggu. Bayangin, gaji juga setengah gaji. Udah gajinya kecil, makin kecil. Stres nggak saya? Stres sama. Cuman kalau saya, karena saya Pisces, saya orangnya biarpun stres di luar, ya stres juga di dalam, tapi saya bisa mengkondisikan ya. Saya cari peluang yang lain, gimana saya mendapatkan uang ya. Dan tentunya ibarat itu nggak selamanya kita kerja itu hanya dapat uang di situ. Jadi bisa dari mana aja, bisa dari bisnis dan dari apapun. Kalau saya kan masih bisa berpikir secara rasional ya. Cuman kalau Aquarius ini tipe ini dia sangat gimana ya, menomorsatukan juga kan pekerjaannya yang sangat penting. Jadi dia ingin karirnya ini supaya lancar dulu. Jadi kamu nggak perlu bingung ya, karena dia itu benar-benar sangat mencintai kamu. Dia sangat peduli sama kamu. Dari awal juga dia tertarik kok sama kamu. Jadi kamu sebagai pasangan atau gebetan dia, semangatin dia loh. Ya, aku juga ngedukung loh. Dia ini pria yang baik atau wanita yang baik. Jadi sayang kalau kamu tuh putus atau pisah dari dia. Pertahanin. Saya setuju hubungan kamu dengan dia. Oke, itu aja untuk kamu Aquarius. Semoga resonate ya. Karena ini baik sekali, saya berharap ini resonate. Dan kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Dan
Kalau nggak resonate, jangan berkecil hati, berarti pesan ini memang bukan untuk kamu. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!